Tuhan. Iya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kita waktu, Tuhan beri kita kesempatan, ya, sekalipun dalam berbagai batasan-batasan tertentu. Tetapi saya yakin kita itu tidak akan menghalangi kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat yang ketiga. Saya minta Saudara Marco menuntun pembacaan ayat ini sampai ayat yang ke-6, ya. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, puji Tuhan. Saudara perhatikan ayat keempat, ya. Paulus berkata begini kepada jemaat di Tesalonika. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan manusia kita memiliki, ya, suatu kecenderungan di mana supaya kita ingin orang lain bisa menerima kita. Ya, ini sebuah kecenderungan yang dimiliki oleh manusia. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita seperti muncul, ya, sebuah rasa takut, ya, untuk ditolak oleh orang lain. Nah, perasaan ini muncul karena ada kecenderungan kita manusia supaya kita mau diterima oleh orang lain. Sehingga kita dibayang-bayangi dengan sebuah perasaan supaya, ya, mudah-mudahan kita tidak ditolak oleh orang lain. Dan ini berdampak, berpengaruh pada perilaku kita, tindakan kita, ya, tingkah laku kita, mungkin cara berpakaian, berdandan kita, ya. Dalam berbagai hal, dan mungkin berpengaruh bahkan sampai di dalam pelayanan kita. Karena munculnya perasaan ini, ya, muncul perasaan supaya kita tidak ditolak oleh orang lain, supaya kita tidak dihina oleh orang lain, supaya kita tidak dibully oleh orang lain, ya, ini istilah sekarang, ya, bully. Supaya kita tidak dicuekin oleh orang lain. Nah, Paulus sadar akan hal ini. Tetapi Paulus punya prinsip, ya, sebagai seorang anak Tuhan, seorang rasul, ya. Paulus katakan, ya, di dalam ayat 4 bahwa Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia.
tetapi untuk menyukakan Allah. Paulus ada rasa, ya, ada sebuah perasaan yang muncul supaya jangan ditolak oleh orang lain. Sehingga Paulus sadar banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, yang bersikap berperilaku mau menyenangkan orang lain supaya dia tidak tolak saya, supaya dia hargai saya. Supaya dia nilai baik kepada saya, supaya dia pandang baik kepada saya. Sehingga segala sesuatu kita lakukan hanya untuk orang lain, hanya untuk manusia, untuk mendapatkan atau untuk, ya, supaya kita tidak ditolak oleh orang lain. Nah, ini seringkali yang terjadi. Tetapi Rasul Paulus bilang, tidak. Saya tidak menyukakan manusia dalam hal pelayanan. Tetapi saya menyukakan Allah. Sekalipun itu tidak baik menurut ukuran manusia, sekalipun itu tidak menyenangkan manusia. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita manusia, ya, dalam kehidupan terlebih kita orang percaya, bahkan ada sebagian jemaat Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ya, marilah di dalam kehidupan kita, kita harus menyukakan Tuhan. Bukan sebaliknya. Kita menyakiti hati Tuhan. Bukan sebaliknya, kita malah menyukakan hati manusia, ya. Bahkan sebagai hamba Tuhan tidak jarang, ya, banyak hamba Tuhan yang, ya, berpengaruh, ya, dia berkhotbah hal-hal yang baik-baik saja, tentang berkat-berkat saja. Dia tidak mau menyinggung dosa. Dia tidak mau khotbahnya ada teguran-teguran firman. Karena dia tidak mau jemaat nanti tidak senang, jemaat nanti tersinggung, jemaat nanti marah. Akhirnya yang terjadi apa? Khotbah itu cuma hanya mau menyenangkan hati manusia, mau menyukakan hati manusia. Memang saudara, tidak ada yang salah dengan tindakan kita, ya, menyukakan hati manusia. Tidak ada yang salah, ya, dengan kita menyenangkan, ya, manusia. Tidak ada yang salah. Saudara memberi sesuatu kepada sahabatmu supaya dia senang, tidak salah. Saudara sebagai anak mungkin mau menyenangkan orang tua dengan berbagai hal, ya, dengan berbagai sikap, tingkah laku, bahkan mungkin pemberianmu. Tidak ada yang salah. Tetapi ingat, kalau itu sudah menjadi tujuan hidupmu, bahwa di mana engkau hidup hanya untuk semata-mata mau menyenangkan manusia, menyenangkan orang lain, menyenangkan sahabatmu, menyenangkan orang tuamu, menyenangkan anak-anakmu, hati-hati. Ya. Firman Allah berkata, kalau saudara baca, ya, di dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan Ulangan, di sana Allah katakan sendiri, ya, Allah itu Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Kalau dia lihat bangsa Israel di dalam hidupnya hanya menyembah Allah yang lain, hanya mengandalkan bangsa yang lain, takut kepada bangsa yang lain, tidak takut kepada Tuhan. Allah sendiri katakan, aku adalah Allah yang cemburu. Bagi manusia cemburu itu sesuatu yang berdosa, tapi bagi Allah tidak. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, ya, di dalam Matius 10 ayat 37, ya, Yesus pernah berkata begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Nah, kita tahu sekarang ya, ternyata sebagai anak-anak Tuhan ya, menyukakan hati Allah itu adalah segala-galanya dan tujuan hidup kita, lebih daripada kita menyukakan manusia. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah tujuan hidup kita. Karena ingat saudara, sebagai orang percaya, di mana kita tahu kita memiliki Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Saat kita mulai bergeser mau menyukakan manusia di dalam setiap apa yang kita lakukan, mau cuma hanya sebatas menyenangkan hati manusia. Yesus pernah berkata begini ya, kalau di dalam Matius 6 ayat 24 ya, tak seorang pun yang mengabdi kepada dua hamba. Ya, dua Tuhan maksudnya, bukan hamba. Kepada dua Tuhan, ya. Karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Banyak orang ya, bahkan anak-anak Tuhan yang terlihat seperti demikian. Memang di belakangnya mungkin ada kepentingan seperti Paulus tadi ya berkata ya, bahwa kalau mau menyukakan hati manusia ya, di sana ada maksud loba yang tersembunyi. Ada maksud-maksud ya, mencari keuntungan yang tersembunyi, mungkin saja bisa demikian. Saya sukakan dia, saya senangkan dia, supaya begitu saya dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan sulit, dia bisa bantu saya. Bisa itu terjadi, dan memang itu kadang-kala terjadi di dalam kehidupan manusia, dan itu sudah mewarnai kehidupan manusia. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita menjadikan kesukaan yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk Allah saja semata-mata. Kalaupun kita lakukan ya, kita mau senangkan manusia, tidak dengan niat bahwa manusia, orang lain, ya orang tua, anak-anak, sahabat, kerabat kita itu segala-galanya. Tidak, saudara. Paulus mengajarkan ya, pengajaran firman Allah ini bukan sebenarnya Allah itu kekurangan hiburan ya, kemudian mau mencari kesukaan dari manusia ya. Allah tidak mau ya, kalau cuma mencari kesukaan, kesenangan dari manusia. Sebenarnya kesukaan yang diberikan oleh manusia tidak sebanding dengan kesukaan ya yang sebenarnya Allah mau cari. Tidak ada yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kalau mau lihat dari sisi ya Allah itu. Tapi karena Allah bisa berkemurahan kepada kita, sehingga Allah membukanya, sekalipun kesukaan ya kesenangan yang manusia berikan kepadanya penuh banyak keterbatasan dan kekurangan, tapi karena kemurahan Allah saja Allah bisa menerima semua itu ya. Sebenarnya hal yang ingin dicapai ya dengan menyukakan hati Allah itu bukan supaya Allah terhibur, bukan saudara. Ya, tetapi supaya kita menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang benar. Ini yang Allah ingin kejar dari
orang-orang percaya dari anak-anak Tuhan. Dan Paulus nyatakan ini. Karena dengan menyukakan hati Allah, maka di sana ada motivasi yang benar. Karena saat kita mulai menyukakan hati manusia, kita dibayang-bayangi dengan motivasi-motivasi yang tidak baik, yang terselubung ya dengan segala apa yang kita lakukan. Itu menjadi kewaspadaan kita ya. Karena Paulus ingin mengajarkan kepada anak-anak Tuhan jemaat di Tesalonika seperti apa yang diajarkan di jemaat yang lain. Paulus katakan apapun juga yang kami perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berdandan tidak semata-mata untuk manusia, tetapi semata-mata hanya untuk Tuhan. Saya pakai baju yang terbaik. Kalau mau bilang ya, pemberian yang terbaik itu sifatnya relatif, ya. Mungkin kalau bagi saya menggunakan jas yang harga 200.000 itu bagi saya ini yang terbaik. Tapi bagi orang lain mungkin belum. Dia mau karena dia punya uang. Dia pikir yang terbaik itu kalau harga 10 juta ya, jadi relatif kurang terbaik. Nah, sekarang apa yang terbaik di dalam hidupmu? Apa yang terbaik yang kau punya? Mari berikan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena dalam hidup ini seringkali apa yang kita lakukan biasanya kalau hanya untuk manusia itu bisa berubah-ubah ya. Kadangkala dia bisa lakukan yang terbaik, pada satu saat mungkin tidak. Bahkan mungkin ada yang punya pandangan begini, karena cuma untuk manusia biasa-biasa saja. Cuma untuk orang-orang seperti ini. Oh, jangan saudara. Karena Paulus mengajarkan apa yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, ini filosofi dan prinsip hidup anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita melayani, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan untuk manusia. Jadi para pelayan-pelayan, ya, mari melayani bukan hanya untuk manusia, supaya mendapatkan penilaian yang baik dari manusia, tetapi melayani untuk Tuhan. Karena dengan menyukakan hati Tuhan, di sana terselip sebuah motivasi yang benar. Jadi kalau melayani, ya layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mau ibadah, mari ibadah datang dengan kesungguhan hati. Ya, bukan mengerjakan saja sebatas rutinitas. Mau memberi, mari memberi dengan segenap hati. Bukan karena diminta, tapi karena memang lahir, saudara, dari motivasi dan kesungguhan untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, menyukakan hati Tuhan bukan hanya sebatas tindakan, saudara, seperti kita mau menyenangkan seseorang. Semua yang baik-baik kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya menyukakan hati Allah atau hati Tuhan itu adalah sebuah tindakan pengorbanan. Tindakan pengorbanan, saudara. Kita lihat contoh saja Abraham, ya. Abraham rela mengorbankan anaknya Ishak. Dan Abraham menunjukkan bagaimana dia lebih menyukakan hati Allah daripada anaknya. Ya. Karena
Ini yang mau dikorbankan ini anak satu-satunya. Kalau ada 2 atau 3 biar saja, kasih saja. Nah, seringkali sebenarnya peristiwa Abraham ini menjadi sebuah timbal balik dari sebuah pembelajaran atau teladan kita, di mana seringkali manusia dalam hal menyukakan seseorang, dia lakukan tidak dasar dari pengorbanan. Dia lakukan itu karena mungkin dia merasa dia lebih, dia bisa, dia kuat. Tetapi Abraham tidak. Saat Allah menuntut, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Dari hal ini Abraham tidak berdaya. Karena yang diminta Allah yaitu Ishak, anaknya satu-satunya. Seandainya Allah meminta domba atau binatang lainnya, peliharaan atau hewan lainnya, dengan mudah saja Allah menyukakan hati Tuhan. Tetapi ini melewati sebuah pergumulan yang berat. Tapi apakah Abraham keberatan dengan apa yang diminta Allah? Tidak. Abraham relakan korbankan anaknya Ishak. Ini dia lakukan demi dia menyukakan hati Allah. Kasihnya kepada Allah lebih dari kasihnya kepada manusia, bahkan anak satu-satunya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran saudara bagi kita ya, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena hari-hari ini ya, bahwa kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin ya. Kenapa saya katakan jadi dingin? Apakah orang itu tidak mempunyai kasih? Ada punya kasih, punya. Tetapi yang Yesus mau tunjukkan di sini bahwa kasihnya kepada Allah itulah yang menjadi dingin. Banyak orang berbuat sesuatu, banyak orang melakukan sesuatu hanya demi kepentingan hubungan manusia, bukan hubungan dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkanlah perbuatan hidup yang benar-benar kita menyukakan hati Tuhan di tengah-tengah keadaan manusia yang hari-hari ini dilanda ya dengan krisis sosial. Ya, pandemi ini berakibat dan berdampak pada krisis sosial. Ya, hubungan satu dengan lainnya mulai ada jarak. Ya, mulai ada jarak. Ya, hubungan fisik itu ya, bertatap muka itu sudah jarang. Dan akhirnya apa yang jadi sasaran? Media sosial. Nah, media sosial ini mudah sekali ya, mudah sekali diracuni, dipengaruhi dengan hal-hal yang jahat. Orang mudah saja ya, kalau ketemu langsung mungkin kita bisa menahan diri ya, untuk berkata kasar, mencaci maki seseorang. Tetapi kalau di media sosial itu lurus-lurus saja. Mudah saja saudara. Mudah saja itu. Tidak ada filter. Nah, ini yang menjadi tantangan gereja Tuhan. Sehingga kalau hari-hari ini manusia banyak melakukan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Bahkan kalau lewat media sosial itu luar biasa. Itu terjadi. Hanya untuk dilihat orang supaya senang. Saya pernah diceritakan seorang rekan hamba Tuhan ya. Ada seorang temannya juga, dia katakan, ya, hamba Tuhan ini bercerita pada saya. Kenapa kamu puji-puji dia di medsos? Iya. Supaya kalau dia lihat, dia senang.
kenapa si A itu kamu, ya sepertinya kamu sudutkan dia, caci maki ya. Iya, supaya kalau itu yang satu lihat dia senang, saya juga ikut. Sama-sama satu perjuangan dengan dia. Ikut juga ya, membuli begitu. Jadi semuanya yang dilakukan hanya semata-mata menyukakan hati manusia. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita. Ini menjadi kehati-hatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu hanya semata-mata untuk menyukakan hati Tuhan. Sekalipun orang itu pandang kita tidak baik, pandang hina, sekali orang pandang kita tidak berarti apa yang kita buat itu cuma begitu, hanya begitu. Tetapi kalau engkau punya motivasi untuk menyukakan hati Tuhan, Tuhan yang menilai. Dan penilaian Tuhan ya itu ada berkatnya. Karena manusia kalau hanya mengandalkan penilaian manusia itu berubah-berubah. Saat ini dia bisa menilai baik kita, tapi mungkin besok tidak. Karena manusia menilai hanya apa yang kita lakukan baik kepada dia. Tapi kalau Allah menilai, Allah melihat dari kedalaman hati kita. Allah melihat sampai seluk-beluk isi hati kita. Nah, pagi hari ini yang menjadi pengajaran firman Tuhan, kita belajar sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang dilanda dengan berbagai krisis ya sosial hari-hari ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi panutan ya, dengan memberikan sebuah teladan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun itu kita lakukan kepada manusia, tetapi kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, supaya kita memperoleh damai sejahtera, supaya kita memperoleh ketenangan. Karena saat mungkin kita melakukan hanya sebatas untuk manusia, kemudian kita lakukan baik itu bagi manusia, bagi seseorang, kemudian dia tidak tanggapi dengan baik, kita menjadi tidak sejahtera. Bukan main ini si A, saya sudah bikin bagus pada dia cuma anggap enteng, jadi tidak sejahtera. Tetapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka di sana ada ketenangan, di sana ada damai sejahtera, dan di sana ada sukacita. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Allah. Mari kita merenungkan firman Allah lewat pujian kepada